Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Akibat menyalip motor, sebuah angkutan kota di Ambon tabrak minibus. Pilkada 2024 semakin dekat, KPU Seram bagian Barat mulai melakukan pengepakan logistik pilkada. 28 ekor nuri yang dilindungi dilepas petugas BKSDA ke habitatnya di Pulau Seram. Tabrakan di muka saat izin komandan izin senior di paling ujung. Sebuah mobil angkutan kota atau angkot menabrak sebuah minibus di pinggir jalan di kota Ambon. Dalam kecelakaan ini sang supir angkot serta sejumlah penumpang terluka ringan. Sementara supir minibus dan penumpangnya selamat dari kecelakaan. Masih ada orang tuh. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini, namun diduga akibat angkot menyalip sepeda motor di depannya sehingga menabrak minibus yang sedang parkir di sebelah kiri jalan atau satu arah sehingga rusak parah. Dibantu warga, korban dievakuasi dari dalam angkot. Lari kakak. Ini tinggal apa dik? Saya mau tuh kak? Iya, Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau ini terjadi saat angkot dalam perjalanan dari Paso menuju pusat kota Ambon. Musibah kecelakaan lalu lintas kini tengah ditangani Satlantas Polresta Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Jalan terminal angkot di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon rusak parah. Jalan yang rusak ini tepatnya di terminal angkot Karangpanjang, Kota Ambon. Kondisinya semakin parah jika hujan deras mengguyur, sebab becek dan berlubang. Bahkan seringkali terjadi kecelakaan di lokasi ini. Salah aja, masalah pemerintah ini seringkali juga terjadi orang kecelakaan banyak di sini. Sampai sekarang ini belum ada realisasi sampai sekarang. Kemarin-kemarin juga orang jatuh juga ada dari masyarakatnya bervideo, kasih naik, kasih belum cepat. Ya mungkin dengan abang berharap kali bisa begini ya. Kalau dari harapan abang Doro sebagai supir angkot nih, harapannya apa dengan jalan sekarang? Ya semoga pemerintah bisa lihat ke depan, bisa lihat dan memperbaiki jalan seperti. Sering lewat sini lihat jalan begini rasa bagaimana Pak? Kalau lewat jalan sini rasanya kurang nyaman. Kurang nyaman. Karena ini kan untuk ke semua masyarakat, untuk jalan toh. Iya. Kalau semua masyarakat kan punya kebutuhan juga untuk jalan ini. Jadi kalau bisa pemerintah tuh harus perhatikan ini jalan. Karena ini satu-satunya untuk Karena terminal nih. kan untuk ini kan jalan-jalan terminal, Iya. ini untuk semua masyarakat. Warga serta para sopir angkot menuntut pemerintah daerah serta dinas terkait untuk memperbaiki jalan rusak agar pengendara yang melintasi kawasan ini tidak lagi mengalami kecelakaan. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon. Pasar rakyat yang dibangun pemerintah Kota Ambon di kawasan Wara Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kini kondisinya begitu memprihatinkan.
Sebab sejak dibangun beberapa tahun lalu, kondisi pasar Wara ini rusak di berbagai sisi, seperti atap dan dinding, sampai plafon, kuseng, serta pintunya. Lebih ironisnya lagi, pasar ini dijadikan sebagai TPA liar sehingga terlihat begitu jorok. Bahkan rumput liar di sekeliling juga menghiasi bangunan yang terbengkalai sejak dibangun 7 tahun silam. Pasar Wara rusak karena tidak difungsikan setelah selesai dibangun. Selain itu, belum ada penerangan listrik dan fasilitas air bersih. Lain mau banjir juga tuh. Iya. Mau banjir juga lah. Lebih bagus itu Ini diperbaiki ya. bisa. Karena sampah-sampah di dalam juga banyak. Lebih baik difungsikan saja daripada terbengkalai begini. Iya. Jadi Lebih bagus difungsikan ya. Kalau selaku warga kota sendiri sih, yang pertama merugikan dari sisi pemerintah karena anggaran yang digunakan adalah yang harusnya digunakan untuk masyarakat, tapi pemerintah memberikan anggaran ini, memberikan bangunan ini, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi itu, kan dari segi rugi pemerintah juga. rugi. Apalagi sampah-sampah yang di dalam Sampah. ya. Terus masyarakat juga ruginya karena ya yang dibuat ini juga kan salah satunya dari uang rakyat juga kan, dan diperuntukkan untuk rakyat. Tapi yang dibuat tapi tidak digunakan oleh rakyat, diabaikan seperti itu. Apa harapannya selaku warga sendiri? Ya kalau harapannya sih dari selaku warga sendiri itu baiknya dievaluasi lagi terkait pembuatan pasar ini, dan kalau bisa direnovasi kembali untuk digunakan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Pemerintah diminta segera memperbaiki dan mengaktifkan pasar rakyat ini untuk melayani warga setempat yang jauh ke kota. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Petani sayuran di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon saat ini mengeluh. Pasalnya harga sayur mayur jenis bayam dan kangkung ini anjlok. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir. Harganya sangat jauh turun jika dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya bayam dan kangkung dihargai Rp10.000 per ikat sedang, saat ini hanya dihargai Rp5.000 per ikat. Penyebab harga bayam dan kangkung turun karena di pasar kini melimpah. Dampak dari anjloknya harga ini, petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Satu ikat dijual berapa, Mas? Haji? Apa? Ini? Iya. 5.000. 5.000. Tapi kalau Mah Haji dong yang langsung bawa ke Ambon, gimana lagi tuh? Ada lah itu orang pembeli dari Ambon. Oh, dari Ambon yang datang ke sini? Iya, Mas? datang ke sini, tapi kadang itu dia jual dulu. Saya menentukan harga. Oh, dia ambil dulu nanti iya, baru dibayar. Ambil dulu, tinggal baru langganan tuh. Dia ambil banyak-banyak. Kalau dia bilang harga berapa, nantinya takutnya kasihan rugi. Atau jual mahal kah, bayar mahal. Murah, bayar murah. Barang sayur. Tapi kalau satu kali panen ini berapa ikat? Berapa ratus ikat? Ini Satu kali satu lokal ini. Ini Kang pendek tuh, kayak 100 kan. Beli kangkung berapa, Bu? Di kebun 5.000. 5.000 ya per ikat. Jadi langsung mau dijual lagi ke pasar atau gimana? Pasar Wayami. Dijual di pasar Wayami. Oh, pasar Wayami. Jadi bagaimana dengan standar harga yang ada di Waiheru nih, Bu? Cukup bagus atau gimana? Dengan harga yang ada sekarang? Udah lumayan lah, sudah mulai turun toh. Selain Nia, petani lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Karena turunnya harga sayuran ini menambah penderitaan bagi mereka. Sebab saat ini harga kebutuhan lainnya justru mengalami kenaikan. Seperti pupuk NPK ukuran 5 kg saat ini dijual Rp750.000 per karung, yang sebelumnya hanya Rp500.000 per karung. Kenaikan harga pupuk ini terjadi sejak lama.
Petani menuntut perhatian pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka yang kini sedang terpuruk. Muhammad Sarusunat melaporkan dari Ambon.